علما ما ينفعنا يا رب العالمين. ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكذا الكتابة بقلم معقود والامتشات بمشط منكسر وترك الدعاء بالخير للوالدين والتعمم قائدا والتسرول قائما والبخل والتكبير والإسراف والكسل والتواني والتهاون في الأمور كل ذلك يورث الفقر. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, min asbabil faqri, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan kefakiran. Yang pertama, al-kitabatu biqalamin ma'qudin, menulis dengan, ini khususnya buat santri ya, menulis dengan menggunakan kolam, pulpen atau pensil juga bisa, yang diikat. Maksudnya apa? Sudah rusak. Kalau sudah rusak, buang. Ya, kan diikat. Pernah lihat? Kadang ada apa? Pensil yang diikat dengan apa? Karet. Fakir kan? Kalau fakir nggak dipakai itu. Kalau nggak fakir nggak dipakai itu. Ya. Kalau pulpennya masih bisa dipakai, tidak patah, tidak rusak, pakai. Wal imtisyatu bimushtin munkasarin. Selanjutnya, menyisir rambut menggunakan sisir yang sudah patah, sudah pecah, sudah rusak. Ada yang begitu? Buang. Yusabbibul faqra. Wa tarkud du'a'i bil khairi lil walidaini. Tidak mau mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Selalu kita dawamkan, kita rutinkan doa kebaikan untuk kedua orang tua. Kita baca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jangan kemudian kita bakhil, tidak mau mendoakan kedua orang tua kita. Doakan ampunan, doakan kebaikan, baik orang tuanya yang masih hidup, terlebih lagi yang sudah tiada. Doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena istighfar seorang anak untuk kedua orang tuanya itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ketika orang tuanya kemudian diangkat derajatnya, diampuni dosanya, orang tuanya bertanya, ya Allah, kenapa saya diberi keistimewaan ini? Kenapa saya diberi fasilitas yang indah seperti ini? Jawabannya apa? Bistighfari wa waladik. Karena sebab anakmu beristighfar, memohonkan ampun untukmu. Maka dalam berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara atau kama rabbayani shaghira. Ini bukan hanya doa untuk kedua orang tua saja,
Tapi juga kita mohon ampun untuk dosa kita. Rabbighfirli, duhai Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Sehingga dalam doa ini ada unsur birrul walidain, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua, memohonkan ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan senantiasa mendoakan kebaikan, ampunan untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup di dunia ini ataupun telah tiada. Kalau tidak mau mendoakan orang tuanya, ini juga merupakan sebab-sebab yang menyebabkan kefakiran. Lebih lagi jangan sampai uququl walidain. Naudzubillah min dzalik. Birrul walidain lawannya uququl walidain. Mana uquq? Durhaka. Aqyaiku uquq. Durhaka kepada orang tua itu menyebabkan dia fakir, menyebabkan seseorang tidak sukses di dunianya, terlebih lagi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Maka mungkin di sekitar kita bisa kita amati, barangkali ada orang yang kemudian hidupnya kok bahasanya orang Betawi belangsak. Hidupannya miskin, susah. Dilihat apakah dia muamalahnya kepada orang tuanya bagus. Apakah dia anak yang berbakti kepada orang tuanya? Tidak ada seorang anak yang berbakti kemudian hidupnya sengsara. Tidak ada. Al-barru biwalidayhi, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya hidupnya pasti enak. Hidupnya bahagia di dunia juga di akhirat. Maka anak-anak santriku semuanya, bahin maupun banat, salah satu bentuk antum sekalian berbakti kepada orang tua adalah antum belajar di pesantren. Belajar thalabul ilmi ulumaddin, mempelajari ilmu agama. Kemudian menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal mutun ilmiah. Kemudian juga pembentukan akhlak karakter mulia. Itu semua adalah bagian dari antum birrul walidain. Maka di pesantren gunakan waktu antum semua dengan sebaik-baiknya. Karena orang tua menaruh banyak harapan kebaikan kepada kalian anak-anaknya. Harapan apa? Agar anakku kelak menjadi waladun saleh yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka kasihan miskin seorang anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Miskin orang tua yang tidak pernah didoakan oleh anak-anaknya. Maka jangan mau menjadi orang yang miskin, jangan mau menjadi orang yang fakir. Kita senantiasa doakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya wa ta'ammumu qaidan, memakai surban dengan duduk. Umumnya orang pakai surban imamah. Bahasa Arabnya surban apa? Imamah bil ain. Ain mim alif mim ta marbutah, imamah. Pakai surban dengan duduk. Biasa kita lihat kalau ustadz pakai surban, kalau Umi lihat sih selalu berdiri. Nanti lihat orang tuanya, abuki. Kalau pakai surban, ya biasanya berdiri ya, tidak duduk. Wattasarwulu qaiman,
memakai celana dengan berdiri. Ini sih sebenarnya kembali kepada adab-adab Islamnya. Wal bukhlu, kemudian bakhil, kikir, pelit, maseke. Orang kikir bukannya tambah kaya, tapi dia menyebabkan kefakiran. Kalau kita semakin berbagi, semakin bertambah keberkahan. Maka jangan pelit. Kalau ada sesuatu yang bisa dibagi, ahlan wa sahlan, jangan pelit dengan temannya. Kikir. Sebaliknya jangan juga terlalu minta-minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Kalau orang itu banyak minta terus, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi muz'atul lahmin, mukanya nggak ada dagingnya, serem. Orang yang selalu minta terus, ya. Kalau jarang-jarang ya nggak masalah. Terus kita juga nggak punya, misalnya nggak punya sabun cuci, kemudian belum dapat kiriman, raja saya minta sabunmu, nah Faris minta ke raja misalnya. Ya, raja dengan senang hati berbagi, tapi juga harus tahu diri. Kalau sudah tahu minta begitu, jangan kemudian diboros-boroskan, harus hemat. Habis itu raja, astagfirullahaladzim, sabunku masih begini, diminta Faris langsung segini. Contoh, hanya contoh Faris, tapi kan Faris tidak begitu. Contoh. Jadi kalau kita minta sesuatu, jangan juga kemudian dihabis-habiskan mentang-mentang sudah boleh. Ya, kalau minta ya sewajarnya. Kalau pakai sabun jangan boros-boros, dihemat. Apalagi itu punya temannya. Tapi kalau minta terus, setiap hari minta terus, sebel nggak raja? Sebel. Minta terus, sabunku belum waktunya penyengukan sudah habis. Ya, jadi jangan pelit, jangan bakhil. Karena orang bakhil itu bukannya tambah kaya, tapi tambah diberikan kefakiran. Wat taktiru, selanjutnya irit yang berlebihan, irit sekali. Sampai ya agak kekikir itu tadi, pelit. Ya. Kalau hemat boleh, tapi irit sekali sampai sudah saya nggak usah makan. Tiap hari puasa saja menghemat, irit. Karena di kos-kosan misalnya. Kalau di pesantren tersedia makanan. Kalau nanti kalian kuliah, kemudian tinggal di Baitul Ijar, di kos-kosan. Kadang kan berhemat saja deh, puasa setiap hari. Ya. Paling tidak ya puasa Daud lah, sehari puasa sehari tidak. Ya, tapi jangan juga terlalu pelit sekali. Nah. Kemudian wal israfu, israf, boros, ini juga nggak boleh. Pelit sekali nggak boleh, ngirit sekali nggak boleh, boros nggak boleh. Khairul umur awsatuhan. Pokoknya pendek. Sebaik-baik perkara adalah middle, pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga bakhil, tidak boros, tidak juga pelit. Wattawani, kemudian malas. Apa itu ada konten yang dibikin anak MI Al-Faraidi. Sebentar, kalau dipanggil sebentar tidak dikerjakan. Daus, ujian juz 30, sebentar sampai habis 1 semester. Contoh, tapi kan Daus Masya Allah alaihi. Contoh saja. Kemudian wal kasal wattawani wattahawunu, malas, kemudian ogah-ogahan, disuruh belajar ogah-ogahan, malas-malasan.
Emoh kalau bahasa Jawa. Emoh ya misalnya. Dila, bantu Umi nyapu. Ogah-ogah. Contoh, tapi kan Dila rajin. Al-Faik, bantu Umi nyiram bunga. Emoh. Itu bahasa Jawa ya Faik ya. Emoh. Ya, ogah-ogahan. Jadi harus nurut jadi anak itu. Ya. Rafida, minta tolong ambilkan air, minta tolong masak Fida, nanti pulang disuruh mamanya. Rafida masak, hadir, siap. Tidak juga. Nah, ya sebenarnya kan liburan, bulan depan pulang tuh liburan. Nanti pulang di rumah, Rosa bantu ayah nyuci mobil, hadir, siap bos. Cocok. Akhirnya ayahnya, senang begini. Ayo habis itu ayah ajak jalan-jalan. Iya, kalau antum berbuat baik, orang itu akan memberikan feedback baik juga kepada kalian. Masya Allah, baiknya ini santriku suka bantu Umi. Masya Allah, baiknya ini anakku suka ringan tangan, suka membantu. Akhirnya kita juga nggak segan kalau mau kasih sesuatu, kasih apa, masak apa, ada makanan apa dikasih. Tapi kalau ogah-ogahan, ya nggak ngerti, ya emoh, ya emoh ogah-ogahan, ya orang lain juga malas, malas deh saya kasih dianya orangnya ogah-ogahan, malas, ya. Wattahawunu fil umuri, kemudian meremehkan terhadap segala sesuatu. Sudah mau 1 semester, masa hafalannya baru sedikit, masa belum naik-naik ujian, gampang pi itu, meremehkan. Akhirnya sukses nggak? Temannya giliran sudah waktunya temannya sudah 10 juz, dirinya masih merangkak 3 juz, akhirnya sudah ke kelas 9 baru sadar, kemana saya dari dulu. Baru nih sadar dari pingsannya, ya kan? Makanya jangan meremehkan segala sesuatunya. Mungkin juga ada teman kita yang slow learner. Belajarnya agak slow, lelet katanya, ya. Tadi bahasanya, lelet atau lemot, ya. Karena setiap orang berbeda, al-uqul mutafawita. Otak, intelijensi seseorang itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Tapi kemudian kita jangan mengandalkan saya kan memang lemot, ya sudah biar begini saja. Tidak. Hal tersebut bisa diusahakan, kita ikhtiar menjemput takdir terbaik dari Allah. Kita berusaha. Yang tadinya slow menjadi fast. Yang tadinya lemot, lelet jadi cepat. Ya. Jadi satset, cepat menghafal, cepat paham, cepat mengerti. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin di antara teman kita ada yang slow, maka kita jangan menyepelekan. Fala tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan merendahkan orang lain, karena setiap orang itu punya kelebihan, punya keistimewaan masing-masing. Ya mungkin selama ini belum tergali bakat, minat dan juga kemampuannya, belum begitu digali. Coba dikecilkan. Apanya itu? Yang 1, 2. Oke, yakfi. Kullu dzalika yurithul faqr. Kenapa? Karena hal tersebut tadi yang disebutkan
kesemua itu bisa menyebabkan kefakiran. Catat itu baik-baik. Jadi dari beberapa pertemuan yang sudah kita bahas, yang disebutkan itu semua adalah masuk dari bagian apa? Daus, daus, daus. Kecilkan daus. Apanya itu? Kecilkan apa namanya? Bukan volumenya, yang apanya? Ekonya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilur rizqa bis sadaqati wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizqi wa husnul khatti min mafatihir rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalami yazidu fir rizqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berharaplah Allah turunkan rezeki pada kalian melalui sedekah. Jadi kalau kita berbagi, kalau kita bersedekah, bukannya malah kurang, tapi Allah tambah keberkahannya sehingga bertambah secara hakiki maupun bertambah secara maknawi. Sehingga dengan bersedekah ini malah Allah tambah rizkinya berlipat-lipat. Wal bukuru mubarakun. Kemudian biasakanlah bangun pagi-pagi. Kenapa? Karena di waktu pagi terdapat keberkahan yang Allah Ta'ala turunkan. Nanti kalau pulang di rumah, kalau di pesantren bangunnya pagi semua, percaya Umi. Karena ada mu'alimah yang bangunkan, ada mu'alim yang bangunkan, ada temannya kismu dakwah yang bangunkan, kismul aman yang bangunkan. Tapi kalau di rumah, kenapa ulah? Bangun sendiri Mumtazah. Harus dicontoh. Apa yang sudah kita lakukan di pesantren, kelak libur di rumah itu juga laksanakan seperti biasa. Jadi tidak ada yang beda hanya tidurnya di kamar rumah anti dengan di asrama, di filmah, itu saja yang membedakan. Jadi nanti pulang di rumah, banin maupun banat, kerjakan seperti yang ada di pesantren. Hanya bedanya tidak masuk kelas. Istaiqidu mubakkiran, bangun pagi, karena dalam di situ terdapat keberkahan yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian bangun pagi itu juga dapat menambah segala kenikmatan, khususnya urusan rezeki. Jadi kalau Allah perintahkan malaikat memberikan rezeki pagi-pagi, orangnya masih tidur, ya nggak sampai. Makanya bangun. Ada yang ketok-ketok mau beli sayurnya atau beli apa, orangnya masih tidur. Balik dia pergi ke warungnya Ica, akhirnya Ica yang dapat rezeki. Yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizki wa husnul khatti min mafatihir rizki. Nah ini santri harus perhatikan tulisannya, yang tulisannya masih kayak ceker remes, ceker ayam, ada yang tulisannya masih jelek, perbaiki. Husnul khatti min mafatihir rizki, tulisan yang bagus itu salah satu kunci rezeki. Percaya nggak? Harus percaya. Coba kalau anti nulis kod kaligrafi, ya, tulisan anti bagus,
dipajang di pameran. Oh, saya beli ini 500 juta. Benar nggak? Benar. Husnul khatti min mafaati rizki. Tulisan yang bagus itu menjadi kunci rizki, termasuk bisa menjadi kunci rizki. Itu kalau tulisan bagus secara substansial, tulisannya memang bagus, ya. Baik tulisan Latin atau tulisan Arab misalnya. Atau tulisannya bagus juga bisa bermakna jago menulis, ya. Baik itu fiksi maupun non fiksi, akhirnya bukunya menjadi bestseller in this year misalnya. Tahun lalu santri Al-Faraidi telah menerbitkan satu buku antologi. Alhamdulillah. Tahun ajaran ini juga harus menghasilkan satu karya lagi, minimal satu. Jadi semua santri menulis cerpen, nanti akan diedit oleh Miss Nisa dan tim, Mu'alimah Mila, Mu'alimah Rani, Mu'alimah Nailil, Mu'alimah Winda, dan Mu'alimah lainnya. Nanti akan dibukukan dan naik cetak dibawa ke penerbit. Bisa kita sepakati misalnya satu tema, kehidupan di pondok pesantren Al-Faraidi contoh. Atau praktek berbahasa Arab selama mondok di pondok pesantren Al-Faraidi, bisa. Ya kalau kemarin kan temanya masih random ya, mix semuanya ada, masih random, ada pertemanan, ada tentang orang tua, ada tentang keluarga, ada tentang perjuangan di pondok, ada tentang perjuangan menghafal Al-Quran, ada macam-macam. Ya, jadi tahun ajaran ini harus terbit lagi minimal satu buku antologi. Kalau belum bisa menerbitkan sendiri, maka dari sekarang rame-rame, ya, nanti bisa menjadi seorang penulis terkenal, insya Allah. Karena dengan menulis bisa mengubah dunia, insya Allah. Selanjutnya, wabastul wajhi. Kemudian muka yang tidak masam, mukanya berseri-seri, dalam artian kalau dipandang itu mukanya jangan masam terus. Mukanya itu bastul wajhi, mukanya itu berseri-seri, ya, senyum, bukan kok senyum-senyum sendiri terus, enggak, maksudnya enggak jutek, judes gitu loh. Kan ada muka yang enak nggak dipandang, ngelihatnya saja enak, pengen muntah. Akhirnya apa, orang nggak suka, mukanya judes, dia itu sombong. Padahal mungkin enggak, tapi makanya harus latihan senyum, punya muka yang berseri-seri kayak Misa begitu, masya Allah, ya. Sehingga, tapi juga jangan centil, jangan senyum-senyum ke Ikhwan. Ya. Selanjutnya, watibul kalam. Kalau berbicara itu sopan, santun, ucapannya itu thayyib, bagus. Maka tidak boleh kita, kalau bahasa Jawa itu meso. Meso itu apa? Ngomong jorok. Ya. Apa namanya? Segala di kebun binatang keluar, atau bahasa apa ya gitu. Maka harus diperhatikan. Thayyibul kalam, tibul kalam. Harus tutur kata kita itu santun, baik, bagus. Ini penting. Mengapa kadang kita sulit dapat teman atau kita nggak disukai teman? Salah satunya mungkin tutur kata kita yang tidak santun, galak sama temannya.
Akhirnya teman kata, ya Allah, astagfirullah. Ya. Laisa thayyiban. Jadi harus tutur katanya santun, baik. Kalau menasehati pun dengan tidak menyakiti hati, tapi bikin temannya sadar ataupun jerah. Ya. Yazidu fir rizki. Itu semua bisa menambah rezeki. Menambah rezeki dari Allah Ta'ala. Coba kalau kita nggak punya hubungan baik dengan manusia, dengan orang lain, dengan sesama teman. Nanti kalau kalian misalnya sudah lulus ya, lulus alia, lulus kuliah, kalau selama kalian di pondok, selama kalian berteman dengan teman, katakanlah teman dari TK, MISD, MTS, MA, alia, kuliah, tidak ada hubungan pertemanan yang baik, maka ketika anti sudah lulus kuliah, anti buka usaha, temannya dukung nggak? Nggak dukung, males. Akhirnya apa? Rezekinya tersumbat. Karena apa? Karena apa? Salah satunya itu tadi, omongannya kasar, jelek, tidak bisa berbaur dengan orang lain, sehingga koneksinya sedikit. Kalau semakin luas koneksi kita, jaringan kita, itu salah satunya adalah efek dari kita pandai berbaur, bersosialisasi dengan orang lain. Karena kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Saya introvert, saya sukanya di kamar aja. Tidak ada alasan untuk kemudian melabeli diri dengan introvert. Saya tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Saya tidak bisa membaur dengan orang, tidak bisa. Harus belajar. Maka di pondok salah satu sarana terbaik agar kalian bisa membaur dengan semua teman, semua kalangan, baik kakak kelas, adik kelas, kaya, miskin, dengan berbagai watak dan latar belakang yang berbeda. Maka di sini kalian berlatih itu semua, dibina, dibimbing, pembentukan karakter agar kalian menjadi sosok manusia yang luwes, yang tasamuh, yang bisa membaur, tapi bukan berarti melebur. Maka dalam bergaul, kalian harus membaur, tapi bukan melebur. Kak, maksudnya apa Umi? Maksudnya kalau kita bergaul dengan siapapun, jangan kemudian kita melebur dengan kalau itu buruk, kita ikut buruk. Justru di situ kesempatan antum untuk mewarnai, untuk memberikan vibes positif, untuk memberikan hal-hal positif. Oh, saya bisa bahasa Inggris, saya ajarin. Oh, saya pandai bahasa Arab, dulu saya mondok di Pondok Pesantren Al-Faraidi. Ayo kita belajar bersama. Ayo kursus sama saya. Akhirnya mendatangkan pintu rezeki, buka kursusan sambil kuliah, sambil ngajari temannya yang nggak bisa, kursusnya murah aja deh, per pertemuan misalnya 30.000 misalnya, karena kita teman misalnya, kan mengundang rezeki. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, kalau hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik, orang akan ogah-ogahin, males saya lihat mukanya, lebih baik menghindar deh, ya enggak? Maka jaga hubungan baik kalian dengan orang lain. Maka sangat relevan apa yang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, apa-apa yang bisa menyebabkan pintu rezeki terbuka dan apa-apa yang bisa menyebabkan pintu rezeki kita itu tertutup, yang menyebabkan kefakiran. Dan itu semua ternyata adalah kembali kepada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara jangan menyakiti hati orang lain. Kalau bertemu dengan orang dengan wajahan basu, wajahan bahjah, wajahan basamah, basus, ya, muka yang berseri-seri, yang ceria. Jadi orang lihatnya itu juga senang. Bukan kemudian mencucu, besengut, merengut. Itu bahasa Jawa itu semua. Apa mencucu, besengut, merengut.
Gitu. Itu apa itu bahasa Sulawesinya? Apa? Ya, mejo. Bahasa Jawanya mecucu, merengut, mesengut. Nggak enak dilihatnya itu. Pedoko. Enak nggak ngelihat muka kayak gitu? Ya kan? Wa anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma kansul fana wa hasrul ina'i mujlibatun lil hina wa aqwal asbabi al jaliya al muhassila lirizqi iqamatus salati bit ta'zim wal khushu'i wa ta'dilil arkan wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha wa salatud duha fi dzalika ma'rufatun masyhuratun. Dari Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, kansul fana wa ghuslul ina mujlibatun lil ghina. Menyapu halaman dan menyuci tempat-tempat wadah-wadah itu menyebabkan kaya. Maksudnya apa? Jangan jorok. Jadi rumahnya disapu, halaman rumah disapu, piring-piring kotor, tempat-tempat yang kotor, wadah-wadah kotor dicuci. Beberapa ini dunia maya atau fakta ya, dunianya maya tapi sebenarnya fakta di medsos. Itu ditemukan di daerah mana ya? Seorang kakek, bukan kakek ya, laki-laki di daerah mana Umi lupa. Yang dia itu hidup sendiri, kemudian tidak juga bersosialisasi dengan tetangga. Dia sudah entah pensiun dari kerjanya atau diberhentikan atau bagaimana. Dia tinggal di rumahnya sendiri. Kemudian setelah beberapa hari dia nggak pernah keluar ya. Biasanya itu datang kurir makanan, datang antar makanan ke rumahnya. Nah, tapi dia nggak ada hubungan baik dengan tetangga, nggak pernah tegur sapa tetangga, sendirinya tinggal di rumah. Kemudian setelah beberapa hari nggak terlihat ada kurir antar makanan atau apa, tetangganya juga nggak pernah lihat dia keluar. Tercium bau tidak sedap, ya. Ternyata kemudian digedor pintunya, dijebol, ternyata didapati itu bapak laki-laki itu sudah meninggal di dalam rumahnya, dan di dalam rumahnya menumpuk kotoran plastik, sampah, wadah-wadah itu la haula wala quwata illa billah. Entah mengidap kalau dalam ilmu psikologi sakit apa atau kelainan apa, yang jelas ini pelajaran bagi kita semua untuk bisa menjadi orang yang care, peduli dengan sesama, dengan lingkungan, tidak apatis, tidak cuek, dan kita harus membangun hubungan baik dengan orang lain. Sama tetangga nggak tegur sapa, diam saja. Nggak berantem, nggak, tapi diam aja sama tetangga. Nggak ada adab-adabnya. Nanti kalau pulang, kalian liburan, sapa tetangganya, Bu, oh pulang ya Naila Syarifah dari rumah, dari pondok, iya liburan. Sambil senyum, bukan lewat aja, nggak ada sapa, nggak apa. Itu adalah bagian dari kita membangun koneksi atau menjalin hubungan baik dengan sesama, ya. Jadi kalau tidak tegur sapa dengan tetangga, tidak ada, paling tidak senyumlah ke tetangga itu, ya, tetangga depan, samping, kanan, kiri. Masa jadi orang apa tadi, mejo saja. Itu namanya beres itu, mejo saja. Kalau bahasa Jawanya bidekai, bocah bidekai, nggak pernah nyapa tetangga, ya. Jadi harus kita tegur sapa dengan tetangga, dengan orang lain, dengan mu'allimahnya disapa, ya. Jangan pilih-pilih mu'allimah ini disapa, mu'allimah itu enggak. Karena saya sukanya mu'allimah itu, mu'allim ini disapa, mu'allim yang itu tidak.
harus sama. Nari Mu'alimah Rani, Mu'alimah Nailil, Mu'alimah Winda, siapa? Jangan Mu'alimah Winda saja disapa, Mu'alimah Rani sama Mbak Wana enggak disapa. Ya, harus jalin apa? Hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kemudian didapati sudah meninggal dan di dalam rumahnya naudzubillahi min dzalik. Makanya nanti pulang ke rumah bantu orang tuanya. Kadang orang tuanya sibuk tidak sempat mungkin. Tapi ya tiap hari itu harus ada membersihkan rumah ya kan biar tidak apa namanya jadi tempatnya syaitan jin suka yang kotor-kotor. Wa aqwal asbabil jaliba al muhassila fir rizqi iqamatus shalah bit ta'zim wal khusyu' wa ta'dilil arkan wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Kemudian di antara sebab-sebab yang sangat kuat untuk kemudian kita diberikan Allah Ta'ala rezeki adalah mendirikan sholat dengan penuh ta'lim dan khusyuk. Kita laksanakan sholat, ya, insya Allah hidup kita dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi bunyinya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan kehidupan yang sulit, sempit, mencekik. Enggak sholat, enggak ingat Allah, enggak belajar agama, maka pantaslah kadang sepaket kemiskinan dengan kekufuran. Sudah miskin, kufur, nggak ada adab, nggak tahu diri, nggak ada akhlak. Karena apa? A'rada an dzikrillah. Ia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau sholat, nggak mau zikir, nggak mau ngaji, nggak mau beribadah. Akhirnya apa? Allah bilang, Allah berfirman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian dibangkitkan kelak di akhirat dalam keadaan buta. Kemudian dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes, ya Allah kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan di dunia saya bisa melihat. Apa lanjutannya Yasmin? Mumtazah. Qala kadzalika ataska ayatina fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, sudah datang kepadamu ayat-ayatku. Allah sudah perintahkan dalam Al-Qur'an, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kadzalika atatka ayatina fanasita, tapi engkau lupakan, kau sepelekan, kau pura-pura lupa, kau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Oke, balasannya hari ini kau juga aku lupakan, kau akan dilupakan. Maka mau kita dilupakan oleh Allah kelak di hari akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan berpaling dari ayat-ayat Allah, jangan berpaling dari zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak mengerjakan sholat, selalu kerjakan sholat dan perintah-perintah Allah, jauhi larangannya. Jangan ada yang kemudian mengambil hak orang lain tanpa izin. Jangan kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dengan khusyuk, dengan penuh ta'zim, mengerjakan rukun-rukun sholat, adab-adab sholat, wajib-wajib sholat, sunan-sunannya, adab-adabnya dilakukan. Dan juga wassalatud duha, mengerjakan sholat duha
fi dzalika ma'rufa masyhura. Itu juga sangat masyhur dalam urusan tajlibur rizq. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan yang mau bertanya. Apa? Apa yang mempengaruhi? Tidak jelas. Apa yang mempengaruhi dosa-dosa yang mempengaruhi orang tua? Maksudnya apa itu? Apa Rosan? Coba Rosan. Daus. Oh, dosa-dosa apa yang bisa mempengaruhi ekonomi orang tua? Banyak sekali, diantaranya adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar, apa? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal dosa besar yang bisa menghancurkan. Diantaranya adalah riba. Riba. Apa riba? Kullu qardin jara fihi manfaat fa huwa riba. Setiap hutang yang di situ menarik manfaat maka itu adalah riba. Contohnya, misalnya Umi menghutangi Dila utang Umi 100.000, tapi nanti bayarnya 110 ya Dila. Ya ini riba, nggak boleh. 10 ribunya kelebihannya nggak boleh. Dila Umi utangi 100.000, nanti baliknya ke Umi juga 100.000, tidak boleh ada lebihnya. Demikian, wallahu taala a'lam. Nah, maksudnya untuk sajadah boleh. Maksudnya menggunakannya dalam kondisi duduk. Wa ta'ammumu qa'idan. Ya, ada lagi? Baik, Mafi. Baik, ihdinas siratal mustaqim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.